Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan diberikan hidayah oleh Allah sehingga kalian mudah dalam belajar. Nah, pada pertemuan kali ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembelajaran akidah akhlak, kita akan belajar akhlak yang baik terhadap lingkungan. Di sini kalian Ibu kenalkan dengan kompetensi dasar 3.8 dengan memahami akhlak yang baik terhadap binatang, tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kalian akan Ibu kenalkan dengan lingkungan. Apa lingkungan itu? Lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar kita, baik berupa lingkungan alam, binatang, dan tumbuhan. Menjaga lingkungan merupakan hal yang sangat penting untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Alam di muka bumi ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai seorang yang beriman harus mempunyai akhlak yang baik untuk menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan tersebut. Dimulai sejak bangun tidur hingga menjelang malam hari, kita selalu berinteraksi dengan manusia, lingkungan, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda yang tidak bernyawa. Kita harus memiliki rasa tanggung jawab untuk ikut memelihara lingkungan. Karena dengan memelihara ciptaan Allah, berarti kita juga memuliakan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh merusak, bahkan mengotorinya. Oleh karena itu, mari kita awali dari diri kita sendiri. Setelah itu, kita bisa menjadi teladan untuk keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, marilah kita belajar tentang akhlak terhadap binatang. Harus kalian ketahui bahwa binatang adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang juga memiliki nyawa. Binatang juga mampu berinteraksi dengan manusia. Binatang juga mampu menirukan tingkah manusia. Bahkan binatang juga ada yang menjadi penolong. Bahkan ada juga yang menjadi pengaman bagi pemiliknya. Oleh karena itu, kita harus memiliki rasa kasih sayang terhadap binatang dengan cara tidak menyakiti dan tidak menyiksanya. Akhlak manusia terhadap binatang diantaranya ketika kita mempunyai binatang pemeliharaan, maka kita harus memberinya makan dan minum setiap hari sesuai apa yang dibutuhkannya. Tidak hanya itu juga, kita harus memberikan tempat yang layak di mana binatang tersebut bisa menghirup udara yang segar. Jika binatang yang kita pelihara sedang sakit, maka tugas kita harus memberi obat atau mengobatinya. Kita harus sayang dan tidak boleh menyakiti maupun menyiksa binatang.
Ketika kita ingin menyembelihnya, kita harus menggunakan pisau yang tajam. Dan jangan pula kita meninggalkan menyebut asma Allah. Dalam memelihara binatang, kita harus menjaga keselamatan binatang tersebut. Nah, anak-anakku, kita tidak hanya berakhlak baik dengan binatang saja. Kita juga harus berakhlak baik dengan tumbuh-tumbuhan. Bagaimana cara berakhlak baik dengan tumbuh-tumbuhan? Di antaranya, kita harus menjaga kelangsungan hidup tumbuhan dengan menanam kembali hutan yang sudah gundul atau melaksanakan penghijauan atau reboisasi. Tidak hanya itu saja, kita jika mempunyai atau memelihara tumbuh-tumbuhan, maka tumbuh-tumbuhan itu harus kita sirami. Kita beri pupuk agar membasmi hama yang merusaknya. Akhlak terhadap tumbuhan, kita tidak diperbolehkan menebang hutan dengan sembarangan atau illegal logging, atau bisa disebut dengan pembalakan hutan. Karena apa? Hutan kalau kita jaga, kita akan membantu perkembangbiakannya. Dengan menanam pohon atau tumbuh-tumbuhan, maka dapat kita ambil manfaatnya. Di antaranya, dengan menanam pohon, manfaat yang dapat kita ambil bisa mengurangi pemanasan global atau yang disebut dengan global warming. Dikarenakan cuaca yang sangat panas hanya bisa dikurangi dengan menanam pohon. Pohon juga mengurangi emisi karbon dan polusi udara yang disebabkan asap pabrik dan kendaraan. Dengan menanam pohon bisa juga mengurangi banjir dan tanah longsor. Karena dengan menanam pohon, akar pohon tersebut dapat menahan air hujan di dalam tanah. Pohon juga sebagai tandon air alami, sehingga mengurangi air yang melimpah saat hujan. Manfaat pohon juga membuat udara menjadi lebih segar, bisa menurunkan pencemaran lingkungan, bisa menambah cadangan air tanah, bisa mencegah erosi tanah. Bahkan manfaat pohon bisa meningkatkan kualitas hidup. Pohon juga bisa menjaga kesuburan tanah. Tidak hanya itu saja, pohon bisa juga sebagai sarana pariwisata. Kita tidak boleh menebang pohon dengan sembarangan atau yang disebut pembalakan liar atau illegal logging. Karena dengan pembalakan liar atau illegal logging atau penebangan pohon secara liar dapat menghilangkan kesuburan tanah. Bisa juga turunnya sumber daya air. Bahkan bisa mengakibatkan banjir di kala musim penghujan. Dengan penebangan pohon secara liar bisa menyebabkan pemanasan global dan memicu kepunahan hewan yang ada di hutan.
binatang dan tumbuhan, serta benda di sekitar kita. Semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberikan banyak manfaat kepada manusia. Karena apapun yang diberikan oleh Allah, apapun yang diciptakan oleh Allah, insya Allah tidak akan sia-sia bagi manusia. Sesuai dengan firman Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang artinya, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini sia-sia. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Anak-anakku semua yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, mari kita semua menjadi orang yang berdamai dengan lingkungan dengan cara kita merawat, menjaga, melestarikan lingkungan tersebut. Dengan memelihara lingkungan tersebut, maka kita bisa memuliakan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya, marilah pertemuan kali ini kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi